masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah ada yang tahu belum kita hari ini belajar tentang apa? Sudah tahu ya? Pintar. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, sekarang anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 158. Nah, silahkan anak-anak lihat ada gambar kapal ya. Nah, kapal itu merupakan kapal pinisi, yaitu kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Ada 2 jenis kapal pinisi, yaitu yang pertama lamba atau lambo, yaitu merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Nah, yang kedua yaitu palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lambo atau lamba. Selanjutnya silakan anak-anak buka bukunya halaman 161, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, ciri-ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman bahasa. Yang ketiga, keberagaman religi. Dan yang keempat, keberagaman seni budaya. Nah, yang pertama, keberagaman suku bangsa. Di Indonesia memiliki keberagaman suku, yaitu yang pertama contohnya seperti suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, suku Minang, dan lain sebagainya. Yang kedua, keberagaman bahasa. Ada bahasa Tengger, Baduy, Osing, Betawi, Sunda, dan Jawa. Contoh kecilnya seperti bahasa Indonesianya apa, bahasa Palembangnya apa, bahasa Jawanya opo, dan bahasa Sundanya naon, dan masih banyak lainnya contohnya. Nah, yang ketiga, keberagaman religi. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama Kristen, yang kedua Islam, yang ketiga Konghucu, yang keempat Kristen Protestan, yang kelima Buddha, dan yang keenam Hindu. Nah, keberagaman seni budaya. Ada banyak sekali keberagaman seni budaya di Indonesia. Nah, contohnya yang pertama reog, tari kecak, keroncong, barongsai, dan masih banyak lainnya ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak silakan buka bukunya halaman 164. Nah, ada gambar peta ya anak-anak, yaitu merupakan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia itu luas, berupa kepulauan dan disatukan oleh laut, dan sangat memengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Selanjutnya, silakan anak-anak lihat dan amati gambar peta ini. Yang pertama merupakan peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Nah, yang kedua, peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila.
Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan. Layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, berbeda warna, berkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan berfungsi lagi. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan di Zoom dan di grup WhatsApp. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.